Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. So today aku hari ini mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman pertanyakan sama aku. Dan kali ini aku mau jawab. Aku seneng banget karena ada yang nanya. I'm so excited. Oke, langsung kita mulai aja. Pertanyaan yang pertama, mau tanya kabar aja kak. Oke. Kabar aku alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin aku sempat beberapa kali bolak-balik ke klinik dan sempat ke rumah sakit juga, cuman aku belum ambil hasilnya. Jadi kayak terusnya hari ini hasilnya aku ambil dan konsultasi ke dokternya nanti karena udah 1 minggu. Tapi overall sih maksudnya, tapi alhamdulillah sehat gitu, maksudnya nggak yang sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nggak juga, sehat kok. Itu cuma masalah kesehatan aku yang memang dari dulu aku punya penyakit itu, dan tambah lagi di sini gitu, jadi aku harus ke rumah sakit untuk check up dan melihat perkembangannya, dan ya nanti kalau perlu untuk mengkonsumsi obat lagi akan konsumsi obat lagi secara teratur gitu guys. Sehat ya. Oke, next. Kak, cara kerja di Belanda dong, jadi termotivasi pergi ke Belanda juga nih. Aduh, aku tuh kemarin aku sempat jawab ya yang di sesi Q&A aku yang pertama itu. Kalau untuk pergi ke Belanda itu caranya kalian bisa cari di internet, kayak agensi-agensi yang menyalurkan pekerja Indonesia ke Belanda itu banyak banget guys. Aku nggak tahu sih banyak banget apa nggak, maksudnya itu tuh ada di internet, kalian tinggal search aja. Tapi yang penting sih pastikan agensi yang kalian pilih itu sesuai dengan prosedur dan aman gitu ya, karena kalau nggak sesuai prosedur ya nggak bagus untuk kalian gitu, nanti bisa jadi penipuan juga. Karena yang aku tahu di sini tuh banyak juga kayak orang-orang yang dari Indonesia itu, mereka tuh kayak apa sih, migran yang nggak ini loh, apa sih namanya ya, orang yang nggak sesuai sama prosedur gitu loh, apa sih namanya, mereka cuma buat visa kayak jalan-jalan gitu, cuman ternyata mereka tuh kerja di sini gitu, imigran yang apa namanya, kalau nggak sah tuh apa sih namanya, aduh otak gue lemot banget dah, apa sih namanya, ya itulah pokoknya imigran yang nggak sesuai prosedur gitulah pokoknya, lupa aku, nggak usah suruh mikir-mikir. Gitu ya. Terus berapa lama di Belanda? Oh, udah berapa lama di Belanda? Aku di sini tuh udah Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sama Mei ya. Jadi aku udah 9 bulan. Nanti kalau awal Juni 10 bulan, karena aku berangkat ke sini itu tanggal 5 malam sampai sini pagi, tanggal 6 pagi gitu. Dan perjalanan itu aku itu pertama kali naik pesawat ya guys ya. Terus perjalanannya selama 14 jam di atas langit, di atas awan, ya gitulah pokoknya. Alhamdulillah selamat sampai tujuan gitu ya guys. Terus orang Belanda baik-baik nggak kak? Sejauh ini sih menurut aku orang Belanda itu baik-baik ya, maksudnya aku belum pernah dijahatin. Dan menurut penelitian pun di Belanda tuh tingkat kejahatannya tuh rendah banget guys. Tapi di sisi lain aku juga harus bilang sama kalian kalau ya tetap hati-hati juga gitu. Walaupun kalau di Belanda khususnya yang aku tinggalin ini ya, di Den Haag ini tuh kayak tingkat kejahatan tuh rendah banget itu. Ya kalian bayangin aja. Kayak kalian tahu kan yang casing handphone yang ada talinya gitu. Orang tuh jalan-jalan handphonenya ditali gitu doang, maksudnya nggak khawatir gitu loh. Tapi kalian jangan niru ya, itu
bahaya juga, siapa tahu pas kalian kayak gitu ternyata ada orang jahat, kan nggak tahu. Tapi orangnya baik-baik kok, ramah juga, seperti aku yang bilang di videoku sebelumnya, orang Belanda tuh ramah juga ternyata, ya 11-12 sama kayak orang Indonesia gitu. Terus ada lagi yang tanya, mau tanya cara naikin berat badan kak. Aduh, aku tuh nggak tahu ya, tapi mungkin aku bisa jawab kayak yang umum-umum aja ya. Sebenarnya kalau mau naikin berat badan, menurut aku yang pertama sih kalian harus sehat. Yang pertama sehat, yang kedua itu kalian harus makannya yang teratur, minum air putihnya yang banyak, terus pikirannya juga nggak stres, harus pikirannya itu bersih gitu loh. Apalagi ya udah istirahat yang cukup sih, itu kayaknya cuma itu aja sih, karena kan naikin berat badan kan nggak harus gendut kan, maksudnya kayak naikin berat badan standar aja gitu kan, menurut aku itu. Karena kalau menurut pengalaman aku dulu tuh, waktu aku sebelum kerja di Indonesia, aku sempat kerja itu, aku berat badannya tuh kayak 48, 49, 50-an gitu kan. Dan itu dalam kondisi aku masih sehat. Nah setelah itu aku bekerja, dan nggak tahu karena kecapean atau apa ya, itu tadi kayak penyakitku tuh kambuh, dan itu paling parah, kambuhnya tuh kayak paling parah gitu. Aku kayak demam sampai beberapa hari, tiap malam nggak bisa tidur, kayak sesak napas gitu gitulah. Terus pernah banget kayak sesak napas, terus kalian tuh napas tuh dadanya sama punggungnya tuh sakit banget, kayak cuma napas gitu tuh sakit banget ya. Aku sampai nangis pernah di tempat kerja waktu itu. Terus ya itu, karena itu ternyata habis itu aku ke dokter, dan memang um, saat aku nggak sehat itu, penyakitku kambuh itu dan semakin parah itu, berat badan aku jatuh yang darinya dulunya dari kayak 49-50-an tuh bisa sampai ngedrop banget 42. Aku inget banget, kayak kurus banget. Waktu SMA aja aku kurus, itu aja 45, 44, 45 itu udah kurus gitu loh. Jadi waktu aku ngedrop banget kesehatanku itu sampai 42, ya memang benar-benar kayak kurus banget itu sih. Dan ya memang semua orang juga bilang kayak gitu, kamu kurus banget, ya karena aku sakit gitu. Tapi nggak semua orang tahu kalau aku sakit, karena aku nggak banyak cerita. Ya sebenarnya kalau orang-orang terdekat tahu ya, cuman kalau orang yang kayak ketemunya sekali dua kali itu, mereka kan nggak tahu, jadi kayak nanyain kok kamu kurus gitu. Jadi itu ya, yang pertama harus sehat dulu, yang kedua makan yang teratur, istirahat yang teratur, minum air putih yang teratur, dan juga yang terakhir jangan stres. Itu sih kemungkinan besar itu faktor yang bisa naikin berat badan kamu, menurut aku ya, kan ini opini aja. Oke, selanjutnya, nakal banget ini pertanyaannya, kak pernah ngupil nggak? Pernah lah, tapi aku nggak, aku tuh bukan orang yang kayak suka ngupil. Kan ada ya orang yang suka nggak ngapa-ngapain ngupil gitu, kalau aku nggak. Aku kayak ngupil kalau lagi perlu aja gitu, kayak, iya nggak sih, iya kan. Dan aku ngupilnya tuh selalu pakai tisu, karena tangan aku, jari aku tuh nggak muat. Karena jari aku nggak muat di lubang hidungku guys. Muat sih, tapi kayak malah kedorong gitu loh, kotorannya kayak malah kedorong masuk gitu loh. Kalau pakai tisu kan kayak bisa nempel di tisu gitu ya. Gitu sih, aneh nggak sih? Nggak kan? Kalian gitu sih nggak sih? Coba kalian komen deh di kolom komentar, kalian kalau ngupil tuh kayak gimana? Apakah sama kayak aku pakai tisu atau pakai tangan? Aku tuh dulu pakai tangan juga sebenarnya, cuman tuh kayak susah keluarinnya gitu loh, karena ya gitulah, tahu sendirilah cobaan untuk menarik hal-hal negatif yang ada dalam hidung kita tuh sangat sulit gitu loh. Gitulah pokoknya gitu ya, ngupil juga, cuman nggak yang suka ngupil banget gitu, nggak, seperlunya aja. Terus ada yang nanya, UMR Belanda berapa kak? Wow, UMR Belanda itu
awal tahun kemarin itu Januari itu naik jadi 1.720 euro, 1.740 euro. Yang tahun akhir tahun kemarin kan 1.720, terus naik 20 euro jadinya 1.740. Nah sekarang itu harga euro, mata uang euro tuh masih turun guys, aku nggak tahu ya, kayaknya terakhir aku ngecek tuh kayak 15.300-an, 15.500-an gitu lah ya, pokoknya sekitaran itu. Jadi kalian hitung sendiri lah, aku nggak mau ngitung-ngitungin. Kalau dirupiahin ya, rupiahin aja sendiri. Itu dia. Tapi jangan lupa kalau kalian bekerja di Belanda itu, di sini tuh pajaknya gede banget guys, kayak bisa antara 30%-an gitu ya, tergantung gajinya juga, tapi gitulah, kayak bisa 30-50% dari gaji itu masuk ke pajak. Walaupun nanti kalau udah tua ya itu jadi uang pensiunan kita gitu, kita kalau udah pensiun ya dibayar sama digaji, tetap digaji, dinafkahi oleh negara gitu, dari hasil kerja keras kita selama kita muda dan kita bekerja gitu guys. Kalian tahu nggak, di sini tuh sebenarnya ada pembahasan yang kayak asik banget kalau mau dibahas, yaitu tentang kalau orang Belanda tuh kan walaupun pajaknya gede tapi nanti kalau udah pensiun digaji sama pemerintah gitu juga kan. Nah ada juga yang menurut aku tuh menarik banget adalah di sini tuh kalau ada yang stres bekerja terus kayak harus resign gitu, dan setelah resign ternyata mereka apa belum mendapatkan pekerjaan gantian, itu mereka kayak dinafkahi sama negara gitu sih. Tapi itu hanya berlaku untuk beberapa bulan dan nggak sama full gaji kayak sebelumnya, jadi kayak cuma digaji berapa persen gitu. Itu sebenarnya menarik banget sih kalau mau dibahas, kayaknya ada yang request nanti dibahas deh. Oke, selanjutnya mau tanya kapan kamu mau nikah aja. Aku lama nikahnya, aku kan di sini masih kerja. Kalau aku nikahnya cepet berarti aku nikahnya sama orang Belanda. Boleh enggak aku nikah sama Belanda? Boleh kali ya, kan biasanya kalau orang Indonesia itu kalau nikah mix gitu sama orang bule gitu, terus jadi YouTuber terkenal. Apakah itu ide yang menarik untuk saya menikah biar YouTube-nya terkenal? Boleh dicoba? Boleh. Enggak. Aku 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 tuh aku tuh yang pasti aku belum mau nikah dalam waktu dekat ini. Karena kan masih kerja di sini dan kerjaku kan kontrak, jadi nggak bisa untuk memutus kontrak itu. Dan juga kan aku memang belum siap aja untuk menikah, kayak masih anak kecil nggak sih aku tuh, kayak mau nikah gitu terus habis itu punya anak punya keluarga gitu, kayak aku tuh masih kecil, jangan dulu gitu loh, kayak belum siap, kayak aku tuh masih 19 tahun loh, ya nggak sih, ya gitulah intinya, aku belum ini ya, belum siap untuk menikah, masih bekerja, masih perlu untuk memperbaiki diri supaya calon imamku juga nantinya baik gitu sih. Jadi jawabnya belum tahu, yang pasti 2 tahun ini belum nikah gitu ya. Oke, selanjutnya, kakak kerja atau kuliah di Belanda? Ini tuh udah pernah aku ngomongin ya di video sebelumnya, kalian harus nonton deh di video sebelumnya kalau yang kalian belum nonton ya, itu udah aku jawab, jadi aku nggak mau jawab lagi. Oke. Kak, kapan Bitcoin naik? Nggak tahu. Aku tuh punya pengalaman yang buruk tentang dunia trading, guys. Aduh, kayaknya ini nanti perlu ini deh. Kayak ada video baru tentang ngomongin tentang trading, karena itu tuh sangat aku tuh kayak dah lah pokoknya gitu. Sedih aku tuh kalau ditanya tentang trading, karena pengalamanku ya, karena ilmuku belum banyak gitu ya.
cuman kayak ikut-ikut doang, terus kayak maunya yang instan gitu-gitu. Aku tuh jadi masuk ke jalan yang salah. Jadi kalau tanya Bitcoin naiknya kapan, ya nggak tahu ya, pokoknya setiap hari kan ada naiknya ada turunnya gitu aja. Selanjutnya di Belanda tinggal sendiri atau ada temennya, terus pas berangkat bersama teman atau sendiri. Aku tuh di sini ada temennya, jadi kayak satu apartemen ini kan 3 lantai. Nah itu ada teman-teman aku, jadi ada temennya, aku nggak sendirian, aku ada di lantai 3. Dan kesininya bareng-bareng atau sendiri? Bareng-bareng. Kapan muncak bareng? Kapan kita muncak bareng? Aku tuh aku tuh seneng muncak ya guys, tapi aku tuh bukan yang kayak pendaki yang muncak yuk ke Salak ke mana mana mana. Aku tuh enggak gitu, aku tuh lebih kayak gaya-gayaan gitu gak sih? Kayak aku maunya kalau muncak itu yang pendek, yang pemandangannya bagus, yang treknya itu mudah gitu. Jadi kayak yang pernah aku muncak tuh kayak di perahu gitu, aku mau kayak muncak berkali-kali gitu. Tapi kalau diajakin ke yang lainnya aku enggak, kayak jadi kayak ya gitulah, pokoknya aku pilih-pilih gitu. Aku bukan pendaki yang sejati gitulah. Jadi kalau mau ngajakin aku muncak paling tinggi itu perahu. Udah itu aja, karena aku punya asma juga, jadi nggak bisa kayak gitulah pokoknya. Gitu ya. Jadi kapan muncak bareng ya nanti, kalau aku udah pulang tapi harus ke perahu atau ke yang lebih rendah dari perahu. Oke. Selanjutnya, kangen nggak? Ih kangen banget. Ini dari siapa ya? Aduh lupa lagi. Oh ini dari Fatima. Hai Fatima. Ini temen aku SMA. Dia dulu tuh pinter banget. Ada kejadian lucu dari dia. Bukan kejadian. Ada hal yang lucu dari dia. Jadi dia itu kalau di kelas itu dia selalu tidur. Tapi kalau ditanyain sama guru tuh dia tahu gitu. Terus kayak, ya ini anak tuh gimana sih belajarnya tuh gimana? Kapan gitu loh. Kayak yang dijelasin guru tuh dia nggak dengerin, dia tidur. Tapi kalau ditanyain guru tuh dia selalu jawab dan dengan benar gitu loh. Apakah dia titisan? Kita nggak tahu. We never know. Sehari 100.000 di Belanda bisa untuk makan apa aja. Wow. Ini kayaknya cocoknya buat challenge gak sih? Iya gak sih? Nanti aku bikin deh challenge ya. Challenge 100.000 di Belanda untuk sehari. Oke. Check it out. Besok kalau besok nggak hujan, aku besok buat video itu. Challenge 100.000 untuk sehari di Belanda. Masalahnya masalahnya di sini itu dari kemarin tuh hujan guys. Padahal hari ini tuh sekarang tuh harusnya musimnya udah musim summer gitu ya, masih di summer. Cuma nggak tahu 3 hari ini tuh hujan. Gitulah, nggak tahu. Aneh banget Belanda. Nggak bercanda. Ya gitulah, pokoknya kalau besok cerah, insya Allah aku bikin challenge 100.000 di Belanda. Cek. Tuh kan guys, aku tuh udah mulai kambuh nih seseknya. Ini nggak bisa ngomong banyak-banyak, aduh sedih banget ya. Nah, gitu. Itu ya guys. Jadi kayaknya itu aja yang ada pertanyaan buat aku dari kalian semua. Kalau nanti ada yang tanya lagi, kalau jumlahnya ada banyak, nanti aku buat question and answer part 3. Ini kan part 2 ya. Nanti aku bikin part 3 kalau ada yang tanya banyak lagi gitu ya guys. Jangan lupa kalian share, comment, like,
and subscribe this channel. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya, gitu guys. Dan jangan lupa nantikan juga videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.